Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam simulasi hari ini kita akan mempelajari materi tentang hewan makhluk hidup darat dan makhluk hidup di air. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana jenis atau ciri hewan jenis tumbuhan di darat dan jenis tumbuhan di air itu seperti apa ciri-cirinya. Kita tulis dulu materi kita hari ini, yaitu mengenal tumbuhan darat dan air. Mengenal tumbuhan darat dan air. Ya, tujuannya ya untuk mengetahui ciri. Untuk mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan darat dan tumbuhan air. Ya, untuk diketahui oleh siswa-siswa semuanya bahwa tumbuhan darat dan air ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda-beda. Ya, kita bisa melihat di luar sekolah kita dapat melihat pepohonan yang tinggi-tinggi yang hidup di tanah itu adalah tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang hidup di darat. Ada juga tanaman-tanaman seperti bunga miena yang hidup di pot di sekitar kita, di lingkungan sekolah kita, itu adalah tanaman-tanaman yang hidup di darat. Jadi tanaman-tanaman yang hidup di darat itu cirinya itu kalau dia dibawa ke dalam air atau dihidupkan atau disuruh berhabitat di dalam air, dia tidak akan bisa berkembang dengan baik. Itulah ciri tanaman darat. Sekarang ciri tanaman air. Ya, coba kalian kan pernah melihat tanaman-tanaman di sungai. Ya, seperti enceng gondok, ya seperti bunga teratai dan sebagainya. Jadi di kolam sekitar juga, di kolam sekolah kita juga ada di dalam kolam kita ini beberapa tanaman. Ada tanaman lumut yang hidup di bebatuan di dalam kolam. Ada tumbuhan seperti bunga teratai yang hidup di atas kolam. Jadi kalau bunga ini ditempatkan di luar kolam atau di luar air, dia tidak akan bisa hidup karena posisinya atau kehidupannya itu sesuai dengan habitatnya itu di dalam air. Kalau pertanyaannya ada yang melihat padi, ya, ada yang pernah melihat padi di sawah. Padi di sawah itu Pak Guru mau bertanya, padi di sawah itu termasuk tanaman yang hidup di darat atau hidup di air? Ya. Kan di dalam sawah itu ada sawah itu yang tergenang air. Tapi ada juga padi itu yang seperti padi di daerah dataran tinggi itu kan tidak tergenang air. Ada juga yang tidak tergenang air. Jadi apakah padi itu termasuk tanaman yang habitatnya di darat atau di air? Ya, jelas habitatnya di darat bukan di air. Karena padi itu dapat hidup di daerah dataran tinggi. Kalau kita lihat air yang menggenang di sawah, itu hanya sebagai kebutuhan dari padi tersebut. Jadi kalaupun air itu pun surut ke dalam tanah, ya semasih tanah itu basah atau lembab, tentunya padi itu tetap akan bisa hidup seperti biasanya. Itulah beberapa hal menjadi ciri dari tumbuhan darat dan tumbuhan air. Ya anak-anak, nanti setelah Bapak memberitahu ini, kalian akan keluar dari kelas ini dan mencari 5 tanaman darat yang hidup di tanah dan 5 tanaman air yang hidup di air, seperti di kolam di sekolah ini. Kalian tulis di dalam lembar buku kalian, lembar kerja kalian. Kalian bisa menulis, kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, bisa menulis dengan bahasa Bima, ya, atau menulis dengan bahasa daerah kalian, atau nama tumbuhan itu yang sesuai dengan yang kalian ketahui.
Ya, silakan siswa boleh untuk keluar dari kelas dan melihat lingkungan di sekitar, dan itu nanti Pak Guru beri kesempatan sekitar 15 menit untuk di luar kelas untuk mengamati keadaan lingkungan di luar kelas dan mencatat 5 tanaman yang hidup di darat dan 5 tumbuhan atau tanaman yang hidup di air. Jadi itu saja untuk pertemuan kita di kelas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita keluar, kita bermain di luar, dan kita melihat lingkungan sekitar agar kita bisa mengenal alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, siswaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.